Shalom sahabat aku dan dia, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini saya Anis Priambodo dapat berjumpa dengan sahabat melalui udara. Masih dalam topik Tuhan panjang sabar, bagian kedua. Kali ini saya akan membahas dari kitab Nahum pasal 1. Kiranya Tuhan memberkati Anda melalui acara ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, Tuhan panjang sabar pada bagian pertama saya bahas tentang sifat Allah yang memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Kalaupun hukuman yang Allah berikan itu berdasarkan keadilan Allah. Kita dapat lihat contohnya dalam hidup Kain, Nuh dan keluarga, Niniwe, Yerusalem yang dibela oleh Yesus. Pada hari ini, mari kita lihat kepanjang sabaran Allah dari kitab Nahum pasal 1 ayat 3 dan 7. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sahabat aku dan dia, mungkin kita telah mempunyai pemahaman dan pengetahuan teologis yang benar dan seimbang tentang Allah. Tetapi seringkali hal itu tidak berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita mengaku Allah itu maha adil, kudus dan membenci dosa. Tetapi tindakan kita sering memberi kesaksian bahwa seakan-akan Allah toleran dan tidak terganggu oleh berbagai dosa kecil yang kita lakukan. Nahum pasal 1 memberikan gambaran tentang Allah yang seimbang. Pertama, Allah digambarkan sebagai Allah yang membalas, mendendam, dan menghukum dengan penuh cemburu dan amarah kepada para musuhnya. Ayat 2-3. Kuasanya atas alam semesta pun tidak tertandingi, sehingga orang tidak tahan menghadapi amarahnya. Ayat 3-6. Dan sepatutnya Asyur gentar, karena Allah akan menghabisi mereka. Ayat 9-14. Tetapi Tuhan juga panjang sabar, ayat 3. Ia juga mau menjadi pelindung dan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ayat 7 dan 8. Hal ini terwujud terutama melalui perlindungannya kepada Yehuda yang telah banyak menderita karena Asyur, ayat 15. Kegarangan hukumnya atas penindas muncul dan kasihnya yang besar dan adil bagi mereka yang tertindas. Ayat 12. Ia pengasih tetapi juga tegas dan adil. Jika kita mau merenungkan betapa kita sebenarnya melakukan begitu banyak hal yang salah di mata Tuhan setiap hari. Tetapi lihatlah betapa panjangnya kesabaran Tuhan. Dalam kitab Nahum dikatakan demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan memang panjang kesabarannya, tetapi itu bukan berarti kita bisa memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan terus melakukan perbuatan yang melanggar ketetapannya. Jika kesempatan masih ada, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan yang panjang sabar itu masih memberi Anda waktu untuk berbenah, memperbaiki diri kepada jalan yang benar, agar segala yang Dia janjikan tidak luput dari kita. Semua itu karena Tuhan begitu mengasihi kita dan tidak ingin
satu pun dari kita gagal menerima keselamatan yang telah membuat Bapa rela mengorbankan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Meski Tuhan tidak akan pernah membebaskan orang-orang yang berdosa dari hukuman, Dia selalu siap mengampuni dan akan terus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, yang lurus, yang menuju kepada keselamatan kekal. Jika kita bisa hidup hari ini dengan baik, jika hari ini kita sudah berada di rel yang benar dan terus menjaga hidup kita untuk tidak keluar jalur, semua itu pun dimungkinkan karena Tuhan masih terus dengan sabar memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tanpa itu semua, mungkin sejak dulu kita sudah binasa. Kesalahan kita tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Itu benar. Namun di atas itu, Tuhan sesungguhnya panjang sabar. Dia sungguh baik, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu saja, Tuhan pun besar kuasanya. Lihatlah bagaimana Tuhan mengatur segala alam semesta beserta isinya, sehingga tidak satu pun dari planet atau gugus bintang bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Segala yang baik yang disediakan Tuhan dalam pemeliharaannya pun berperan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk terus berbenah diri. Bayangkan jika tiba-tiba alam semesta menjadi kacau, kesempatan kita untuk memperbaiki diri pun sirna. Daud begitu menyadari hal ini dan ia juga berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah." Mazmur 135 ayat 5. Selain terus berpanjang sabar memberi kesempatan bagi kita, Tuhan pun selalu memposisikan dirinya untuk selalu menjadi tempat perlindungan yang utama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Kuasa Tuhan yang besar yang mampu melebihi akal, mengatasi segala kemustahilan, akan selalu membuat kita aman ketika berlindung di dalamnya. Dalam hal ini pun Daud menyadarinya dan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Mazmur 34 ayat 8. Daud benar. Kebaikan Tuhan yang luar biasa itu bukan hanya pepesan kosong. Namun, sudah sangat nyata terbukti baik lewat perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab maupun banyak kesaksian dari masa ke masa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Kita pantas bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi kemampuan nalar manusia dan atas kesabaran Tuhan terhadap proses perbaikan diri kita. Kebaikan Tuhan seharusnya membuat kita berdiri dan bersorak-sorai dalam sukacita, bukannya malah terus menjauh, melupakan, atau menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan yang kita alami. Menyadari hal ini, marilah kita menyadari betul segala perbuatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan mengucap syukur atasnya lewat Kristus. Kita semua sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu, kita harus menyikapinya dengan terus menjaga diri kita agar tidak kembali terjatuh kepada kebiasaan-kebiasaan buruk atau dosa-dosa di masa lalu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1.
Demikianlah Tuhan mengasihi kita dan tidak menginginkan satupun dari kita binasa. Dan begitulah baiknya Tuhan yang dengan sabar terus menantikan kita untuk menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari. Bersyukurlah kepadanya bahwa Dia tidak menggunakan kuasanya yang dahsyat untuk menghancurkan kita, namun justru untuk menyelamatkan kita. Bersyukurlah bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Semua yang punya begitu banyak kesalahan ini dan bersyukur bahwa Tuhan menggunakan kebaikan-Nya bukan untuk menolak kita, melainkan untuk menggapai dan menyentuh kita. Tuhan memberi kita kesempatan luas, tapi jangan sia-siakan kesabaran dan kebaikan Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, "Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu sangat baik, tetapi juga keras. Dia akan bertindak keras terhadap orang-orang berdosa, tetapi baik hati terhadap siapapun yang hidup mensyukuri kebaikan-Nya. Jika kita mengabaikan itu, maka murka Tuhanlah yang akan kita terima. Bayangkan betapa baiknya Tuhan dengan kesabaran yang begitu panjang. Tanpa itu semua, mungkin sejak dulu kita sudah binasa. Dia sungguh baik memberikan kita waktu dan kesempatan untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu saja, Tuhan pun sangatlah besar dan tak terukur kuasa-Nya. Lihatlah bagaimana Tuhan mengatur segala alam semesta beserta isinya, sehingga tidak satu pun dari planet atau gugus bintang bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Segala yang baik yang disediakan Tuhan dalam pemeliharaannya pun berperan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk terus berbenah diri. Bayangkan jika tiba-tiba alam semesta menjadi kacau, kesempatan kita untuk memperbaiki diri pun sirna. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 34. Kesalahan demi kesalahan yang tidak ditangani serius bisa membuka pintu masuk bagi banyak dosa yang akhirnya menguasai diri kita. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbalik, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah bahwa Tuhan tidak serta-merta memukul hancur kita, melainkan terlebih dahulu berusaha menggapai dan menyentuh hati kita. Tuhan memberi kita kesempatan luas, tapi jangan sia-siakan agar kita tidak harus luput dari segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Pikirkan bagaimana Anda dapat menyatakan rasa syukur Anda memiliki Allah yang adil dan pengasih melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.